Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh pelajaran fikih ibadah bab yang pertama. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita mulai bab yang pertama. Materinya adalah mandi wajib setelah haid. Ya, ini hubungannya dengan wanita. Namun laki-laki juga wajib tahu, ya, karena ini adalah ilmu fikih, ya, sangat penting untuk dipelajari. Kita bagi dua pembahasannya. Yang pertama materinya dua dulu, yaitu tentang toharoh, hadas dan tata cara bersucinya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke pelajaran. Sebelumnya misalnya ingatkan, biasakan setiap melihat tutorial video seperti ini, biasakan bukunya ada di samping kalian sehingga mendampingi video yang kalian tonton, ya. Karena di buku itu lebih lengkap lagi penjelasannya, sedangkan yang video ini hanya intisari-intisarinya saja, ya. Jadi kalau ada yang kurang paham boleh dibuka bukunya kembali. Oke, kita masuk ke toharo. Toharo adalah menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah bersih dari hadas dan najis, ya. Diartikan juga pekerjaan yang memperbolehkan sholat, yaitu berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, ini adalah toharoh, ya, bersuci, membersihkan. Toharoh terbagi dua, toharoh hadas dan toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Apa itu toharoh dari hadas? Toharoh dari hadas yaitu membersihkan badan seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Ya, biasanya ini hadas kecil, ya. Tapi hadas besar juga bisa mandi. Nanti penjelasannya nanti kita akan lebih detail lagi. Sedangkan toharoh dari najis bukan hanya badan yang dibersihkan, tapi pakaian dan tempat sekitar, menggunakan air suci dan mensucikan yang disebut dengan air mutlak. Nanti di akhir slide ada air mutlak itu apa. Lanjut, kita ke hadas dan tata cara bersucinya. Hadas itu apa sih? Yaitu keadaan seseorang yang tidak suci secara hukum karena tidak punya wudhu atau belum mandi. Ya, jadi dia dalam keadaan tidak suci karena belum berwudhu atau belum mandi. Lanjut, hadas terbagi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Apa saja? Buang angin, bersentuhan bukan mahram, tidur, pingsan, mabuk dan gila. Mabuk atau gila, ya. Dihilangkannya dengan cara berwudu dan tayamum. Sedangkan hadas besar yaitu nifas, haid, wiladah, istihadah, dan meninggal. Nah, ini nih keterangannya jelas, yang lebih detail ada di buku, ya. Misalnya ingatkan lagi, bukunya dibaca. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan setelah melahirkan selama 40 hari. Haid itu untuk perempuan yang baligh umur 7 sampai 15 tahun, selama 7 hari sampai 15 hari darahnya keluar. Wiladah itu yang habis melahirkan. Sedangkan istihadah adalah haid yang berkepanjangan. Haid yang berkepanjangan yang lebih dari 15 hari. Yang terakhir adalah meninggal. Dihilangkannya dengan cara mandi wajib. Jadi dimandikan kalau yang meninggal, yang ini mandi sendiri, ya. Lanjut, tata cara bersuci dari hadas. Kita mulai dari hadas kecil, ya, tayamum. Sebab melakukan tayamum itu ada beberapa. Kenapa kita tayamum? Karena jumlah air tidak mencukupi, jumlahnya sedikit, atau sudah berusaha mencair air tapi tidak diketemukan, boleh tayamum. Lalu air yang ada hanya untuk minum saja. Lalu sumber airnya memiliki bahaya, misalnya di dalam jurang atau di atas bukit, ya, bahaya. Lalu sakit dan tidak boleh terkena air. Nah, itu adalah sebab-sebab sebab-sebab dilaksanakannya tayamum. Tata caranya, rukunnya pertama yaitu 3 saja. Niat, menyapu muka dengan debu atau tanah, lalu menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Jadi hanya muka dan tangan sampai siku. Debunya juga bukan pasir yang ada di tumpukan mana, enggak, ya, debu-debu yang menempel di benda yang bersih. Nah, ini cara bertayamum di kendaraan, ya, yang biasa kita lakukan. Tempelkan di sini di jok depan, lalu dibasuh di muka, tempelkan kembali, lalu dibasuh ke tangan sampai siku, sekali saja.
Nah, terus selanjutnya hikmahnya apa ini? Kenapa sih kita dibolehkan tayamum? Ini menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Allah tuh tidak akan memberatkan umatnya. Ya kalau nggak ada air ya boleh tayamum. Yang penting sholat tidak ditinggalkan. Nah itu alasan yang kedua. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Yang ketiga, kenapa pakai debu? Karena menyadarkan asal usul manusia yaitu dari tanah. Niat tayamum. Tadi ya harus niat, bunyinya nawaitu tayammuma listibahatis sholatil fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah tayamum, cara menghilangkan hadas yang kedua adalah wudhu, hadas kecil. Syaratnya ada 4, harus Islam, tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu tidak berhadas besar. Ya, diingatkan lagi tadi wudhu untuk hadas yang kecil. Lalu dengan air suci dan mensucikan. Rukun wudhu, pertama niat, membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala dan kedua kaki. Lalu tertib, tidak boleh diacak-acak ya. Ini adalah gerakan yang wajib ketika berwudhu, jangan dihilangkan ya. Nah, sedangkan ini kayak berkumur, membasuh hidung ya. Terus membasuh kedua telinga itu sisanya adalah sunnah ya, sunnah. Silahkan dikerjakan, malah pahalanya double ya. Saya mau yang rukun aja ya boleh, tapi alangkah baiknya sunnahnya juga dikerjakan. Lanjut, nah ini mandi wajib. Mandi wajib itu ya untuk menghilangkan hadas besar. Nah ini dia sebab-sebabnya karena meninggal, kecuali yang mati syahid. Kalau orang mati syahid kayak pejuang-pejuang di Palestina itu nggak perlu dimandikan, dia akan dikubur dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Karena disebut mati syahid nggak perlu dimandikan. Lalu selesai haid ya, 7 hari atau 15 hari bersih, udah nggak ada lagi darah keluar, mandi. Lalu selesai nifas tadi yang 40 hari ya, 40 hari ketika ibu kita atau perempuan setelah selesai melahirkan. Tata caranya diingat baik-baik nih ya, perempuan-perempuan atau laki-laki juga mandi wajib juga ada laki-laki, yaitu niat ya, membaca basmalah, air mengalir ke seluruh tubuh, nggak boleh ada yang terhalang. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan dengan air mengalir ya. Tidak boleh air yang dikobok-kobok atau dicelup-celup di ember, enggak, airnya harus mengalir. Lalu membersihkan anggota tubuh dengan sempurna ya, lubang hidung, lubang telinga, lubang-lubang apapun dibersihkan. Karena sekarang ada sabun ya, pakai sabun yang bersih sama yang wangi ya, sampai bersih. Lalu berwudu. Setelah berwudu membasuh dua telapak kaki. Nah, yang terakhir adalah tertib. Nah, ini harus diingat karena penting banget. Kalau tidak, ibadah kalian tidak sempurna ya. Lanjut, hikmah dari mandi wajib apa sih hikmahnya? Bisa melakukan ibadah karena badan sudah suci dari kotoran ya. Sudah suci, sudah bersih, karena Allah mencintai orang yang bersih, yang suci, yang penampilannya tidak jorok, karena Allah itu sangat cinta. Karena Rasul juga begitu, Rasul adalah orang yang paling bersih, wangi ya. Lalu menjaga kesegaran baik jasmani atau rohani. Lalu menjaga kesehatan tubuh sudah pasti ya. Lalu yang terakhir adalah wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia air mutlak yang tadi Misari sebutkan, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air mata air telaga, air embun, dan air salju. Yang ini adalah jenis-jenis air yang bisa dipakai untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Oke. Untuk pembahasan pertama sudah selesai, materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan dari Misari. Selebihnya nanti bisa tanya jawab atau tanya-tanya di Google Classroom. Jangan lupa sekali lagi bukunya dibaca, video ini bisa diulang sampai kalian paham. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.